Arema FC akan menjalani laga awal terakhir yang sangat berat di BRI Liga 1 2024-2025. Skuad Singoedan akan menantang PSBS Biak di Stadion Lukas NMB Jayapura, pada Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025. Laga ini bisa dibilang melelahkan, karena rombongan Arema FC harus menempuh perjalanan panjang ke Papua. Mereka meninggalkan Malang sore tadi, dan diprediksi baru tiba di Jayapura, Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025 pagi. Dalam laga awal ini, manajemen Arema melakukan penghematan, karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, untuk akomodasi tiket pesawat satu orang saja hampir mencapai 4 juta rupiah, itu pun hanya untuk keberangkatan. Skuad Singoedan dikabarkan hanya membawa 17 pemain. Tak hanya itu, 2 asisten pelatih juga ditinggal di Malang, yakni Siswantoro dan Gali Firmansyah. Maklum, saat ini pemasukan Arema masih tersendat lantaran penjualan tiket pertandingan masih minim. Kami sudah mempersiapkan tim untuk melawan PSBS Biak, tentu dengan tujuan untuk mendapatkan poin, kata pelatih Arema, Zé Gomes. Hanya saja, Arema tidak memberikan bocoran kepada awak media siapa saja pemain yang dibawa ke tanah Papua. Sejak ditangani Zé Gomes, pemain yang dibawa awal jadi rahasia internal tim. Itu jadi bagian strategi agar lawan tidak bisa memprediksi siapa pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan. Yang pasti, Arema tidak tampil dengan skuad terbaik. Kapten tim, Ahmad Alfarizi diganjar kartu merah di laga sebelumnya melawan Persik Kediri. Meski dengan pemain terbatas, Arema FC berangkat ke Papua dengan tekad mencari poin. Maklum, mereka baru kalah pekan lalu di kandang sendiri di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Singoedan dipermalukan Persik Kediri 3 gol tanpa balas pada Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025 lalu. Karena itu, Dalberto Luan dan kawan-kawan diharapkan bisa mencari poin pengganti di Stadion Lukas NMB, dan itu bukan hal yang mustahil, lantaran PSBS Biak pekan lalu baru dikalahkan Persis Solo di stadion tersebut. Kami ingin melupakan kekalahan sebelumnya, berharap bisa mendapatkan pengganti poin lawan PSBS Biak, begitu juga saat pertandingan terakhir melawan Semen Padang, jelas Zé Gomes. Sementara itu, Zé Gomes diteriaki Zé Gomes out oleh Aremania, usai Arema kalah 0-3 dari Persik Kediri, di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025. Namun pelatih Arema FC itu meresponsnya dengan santai, pasca kekalahan telak di pekan 31 Liga 1 2024-2025 tersebut. Kekalahan dari Persik ini menjadi kekalahan paling telak Arema musim ini, bukan cuma di era kepelatihan Zé Gomes, tapi juga sepanjang musim Liga 1 2024-2025. Dalam sepak bola, hal ini wajar saja. Tentu saja saya nggak menyukai kekalahan, tapi, saat kami menang, kami disebut sebagai yang terbaik di dunia, dan saat kami kalah, maka kami dinilai sebagai yang terburuk di dunia, kata Zé Gomes. Zé ingin Arema bangkit di sisa 2 pertandingan terakhir musim ini. Sebagai informasi, skuad Singoedan bakal bertamu ke markas PSBS Biak, dan menjamu Semen Padang. Ini adalah bagian dari sepak bola. Sekarang kami harus terus maju, menyelesaikan 2 pertandingan lagi, imbu pelatih asal Portugal itu. Saya katakan, bahwa hasil kekalahan kemarin, bukanlah pertandingan yang ingin saya berikan kepada para supporter. Saya berharap mereka terus mendukung tim, ungkapnya. Di lain sisi, rencana manajemen Arema FC untuk menjadi tim musafir dan tak melanjutkan berkarir di Stadion Kanjuruhan, pada Liga 1 Indonesia 2024-2025 tampaknya batal. PT Liga Indonesia Baru LIB menyebut, laga kandang terakhir Singoedan akan tetap terselenggara di stadion tersebut. Manajemen Arema FC sebelumnya menyatakan, bahwa mereka mempertimbangkan untuk tak melanjutkan berkandang di Stadion Kanjuruhan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan manajemen, atas insiden yang terjadi usai melawan Persik Kediri. Sebagaimana diketahui, bus Persik Kediri menjadi sasaran pelemparan batu oleh oknum supporter Arema FC. Momen itu terjadi sesaat setelah Singoedan menelan kekalahan 0-3 dari Macan Putih di Stadion Kanjuruhan, Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025 lalu. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi sangat kecewa dengan insiden tersebut. Dia merasa upaya manajemen agar Singoedan bisa kembali ke Kanjuruhan, setelah tragedi memilukan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 tidak dihormati. Namun, sampai saat ini manajemen Arema FC belum memberikan kepastian, tapi, PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi telah menyiratkan, bahwa Singoedan akan tetap bermain di Kanjuruhan saat laga kandang.
Berita terakhir tetap main di Kanjuruhan, karena update terakhir dengan pihak kepolisian di Polres maupun di Polda, kata Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus, pada Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025. Ini juga menjadi pembelajaran yang penting, untuk bisa melakukan terobosan-terobosan penyelenggaraan yang sudah lama juga, 2 tahun lebih tidak dilakukan di Kanjuruhan, tetap di sana, ungkapnya. Lebih lanjut, Ferry Paulus secara belak-belakan mengaku, jika pihaknya bersama kepolisian telah mengantongi ciri-ciri dari identitas pelaku pelemparan. Menurutnya, pihaknya yang telah menjalin komunikasi intensif dengan aparat kepolisian, tengah mengidentifikasi pelaku pelemparan batu melalui rekaman kamera pengawas. Dari pertemuan dengan kepolisian, Persik, dan Arema, sedang dicari oknum pelaku, kalau sekilas dari CCTV yang melempar masih anak kecil, tapi belum bisa diidentifikasi, kata Ferry Paulus. Ferry Paulus juga menyatakan, bahwa PT LIB akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, untuk meningkatkan keamanan demi menghindari insiden serupa kembali terjadi. Dirinya menyebut, jika nantinya pihak kepolisian akan meningkatkan keamanan, khususnya bagi tim tamu yang bertandang ke Stadion Kanjuruhan. Pihak kepolisian akan menambah armada mereka untuk mengawal bus tim, hal ini sebelumnya tidak wajib, tapi untuk tim yang melawan Arema, rencananya akan dilakukan pengawalan, pungkas Ferry Paulus.